Kok jujur sama saya kamu bukan lulusan Maroko? Emang kenapa kalau bukan? Tuh kan edan. Beneran kamu semua janda-janda kamu hamilin. Ini juga ini siapa lagi nih perempuan? Ini simpanan saya. Tuh kan, masih simpan. Kamu jangan kotorin sama orang tua kamu dong. Kamu gak pantas kamu dipanggil Gus. Yang pantas kamu gusuran, kamu gusuran. Hak saya. Kok hak saya? Orang tua. Ya berarti Yang kamu penting kita beri masukan sama dia. Uang. Masukan apa? Ya kamu jahat, berarti tega kamu. Teleponan terus-terusan. Kabar-kabaran. Berarti kamu gak ke Maroko kan? Emang enggak. Saya tuh di Tanah Abang aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang berduel hebat dengan Gus Muhaimin, seorang ustadz cabul yang mengaku lulusan pesantren dari Maroko. Namun setelah Kang Ujang membongkar semuanya, Gus Muhaimin akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya adalah lulusan dari Tanah Abang. Dan dia juga berguru kepada seorang kiai kondang yang menjadikannya memiliki ilmu yang hebat dan terkenal. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Kang Ujang setelah bertemu dengan sang ustadz cabul dan penipu itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Makanya nanti hajar aja dia. Saya yakin dia bukan saya dendam Gus. banget tuh sama si Gus tuh, kurang ajar emang dia itu. Iya, dia bukan Gus, dia bukan apa, dia siluman. Makanya datang hajar aja. Itu bangsat itu dia itu. Udah nggak usah bangsat-bangsat, kamu juga doyan. Ya kan awalnya saya nggak tahu kan. Kamu nggak tahu, kamu- Dia bilang kan untuk ilmu kayak gitu. Terus kalau main itu kamu di atas apa di bawah posisinya? Di atas bawah kan enak lah. Tuh kan gulang-guling nggak martabak. Berarti kamu doyan. Apa ada aja. Ayo sok, ini nih rumahnya. Siap kan. Langsung gedor aja, cari mana si Gus. Gus Muhaimin mana? Masuk aja langsung. Mana si Muhaimin itu? Mana si Muhaimin? Saya nanya. Ada apa Robi? Jangan panggil-panggil Muhaiminnya aja. Dia tuh Gus. Gus apa? Apa ada si Gus Muhaimin? Gus-Gusan lah. Dia tuh Gus, Dia bukan itu Muhaimin. bangsat. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini adalah misi Kang Ujang untuk menghentikan sepak terjang Gus Muhaimin, seorang ustadz yang mengaku lulusan dari pesantren di Maroko. Dan ternyata, dia biasa meniduri banyak perempuan yang digendamnya. Dan Kang Ujang ingin menghancurkan Gus Muhaimin yang bersembunyi di tempat gurunya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya. Kang Ujang mendatangi Gus Muhaimin yang berada di rumah ayahnya. Tujuannya adalah untuk menghentikan sepak terjangnya yang telah menghancurkan kehidupan banyak wanita. Namun Gus Muhaimin dan keluarganya sangat marah dengan kedatangan Kang Ujang yang demikian itu. Apalagi dengan Gus Muhaimin. Dia merasa telah difitnah dan direndahkan di hadapan orang tuanya dan para pengikutnya. Sebab itulah Gus Muhaimin berusaha menghajar Kang Ujang dengan ilmu yang dimilikinya. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang dengan Gus Muhaimin. Namun belum sempat Kang Ujang menghancurkannya, Gus Muhaimin itu kemudian kabur melarikan diri. Dan setelah perginya Gus Muhaimin itulah Kang Ujang berusaha memberikan penjelasan kepada orang tua dari Gus Muhaimin. Bahwa sesungguhnya, anaknya yang katanya ustadz lulusan dari Maroko itu telah meniduri banyak perempuan. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian hamil dan melahirkan anak.
Awalnya orang tua Gus Muhaimin dan keluarganya tidak percaya dengan informasi yang dikatakan Kang Ujang Bustomi. Bahkan mereka kemudian marah dan berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Namun setelah Kang Ujang menghajarnya, orang tua Gus Muhaimin yang bernama Kiai Marwan itu kemudian insaf. Bahkan kemudian Kiai Marwan bercerita bahwa dia sebenarnya tidak yakin jika putranya belajar ilmu di Maroko. Karena selama 5 tahun dia mengaku mondok, putranya itu sering pulang ke rumah. Namun dia juga tidak curiga dengan perbuatan putranya yang bejat itu. Sehingga ketika Kang Ujang ingin menghentikan dan menyadarkannya, Kiai Marwan pun kemudian bersyukur. Dia malah memohon kepada Kang Ujang agar segera menyadarkan putranya itu. Sebab itulah Kang Ujang dan Ning Novi kemudian mendatangi rumah Kiai Musa, yang juga merupakan guru dari Gus Muhaimin ini. Ning Novi yang adalah juga kurban dari Gus Muhaimin mengetahui bahwa ketika mereka masih berhubungan, dia sering diajak Gus Muhaimin di rumah gurunya tersebut. Namun ketika Kang Ujang dan Ning Novi datang, istri dan santri Kiai Musa dan santrinya berusaha menyembunyikan keberadaan Gus Muhaimin di rumahnya. Tuh, jangan diumpetin. Ya makanya saya bilang tunjukin mana Muhaimin. Saya kalau tahu, disuruh lihat. karena ini muridnya nih. Kamu tuh Iya, apa? kerasukan setan kamu. Kamu Itu yang bukan, setan. itu bukan urusan Maroko itu. Hah? Emang lulusan apa dia? Dia Kalau urusan emang pasar minggu itu. Urusan. pasar minggu Udah asal sama ngomong manggil itu. Gus itu bangsa gitu setan. Bang Novi, dulu kamu tuh baik. Ya Dulu iya, tuh sebelum saya jualan tahu kalau sama si saya. Muhaimin itu bangsa. Sekarang kamu kok beda? Tapi dia tuh bangsa. Saya Kenapa setelah kamu? ketemu Akang, Kenapa saya baru kamu tahu suka sama kalau dia? dia itu bangsa. Kerasukan apa? Kamu jangan menghasut dia. Dia tuh saudara baik sama dia. Dia tuh saudara seperguruan sama Ya kamu. udah, itu panggil aja Muhaimin Kamu di numpakin sini. Novi. Nggak usah banyak Enggak. bicara, Bu. Dia hanya Saya nggak ada seperguruan masalah. sama Bu. saya. Saya jangan sama Muhaimin, dia tuh bangsa. Jangan macam-macam. Dia tuh bangsa. Dia tuh bangsa, Bu. Datang-datang. Udah mana Muhaimin, udah aku bilang. Geledah, tuh geledah Mbak. Dia Geledah tuh Mbak. Kalau nggak geledah, hajar dia lawan. Istri Kiai Musa dan santrinya itu tetap tidak bersedia menunjukkan Gus Muhaimin berada. Sebab itulah Kang Ujang kemudian tidak ingin bersabar lagi. Kang Ujang langsung menghajar sang santri tersebut. Juga kepada istri Kiai Musa. Karena tetap keras kepala, Kang Ujang pun juga menghajar dengan ilmunya. Setelah itulah Kang Ujang kemudian menemukan Gus Muhaimin, yang ternyata sedang asik berdua dengan seorang perempuan simpanannya. Kang Ujang pun kembali berkata kepadanya, bahwa kedoknya yang mengaku ustadz dari Maroko itu telah terbongkar. Tidak perlu Gus Muhaimin berusaha berbohong, dan lebih baik berkata jujur saja. Di saat itulah Gus Muhaimin kemudian mengatakan, bahwa memang, dia bukan ustadz lulusan dari Maroko. Dia adalah orang lulusan dari Tanah Abang. Dan dia belajar kepada Kiai Musa, yang dia anggap orang hebat sakti mandraguna. Kiai Musalah yang mengajarinya. Sehingga dia juga memiliki ilmu gendam yang sangat hebat, sehingga dia bisa memperdaya banyak wanita. Bu, jujur sama saya, kamu bukan lulusan Maroko. Emang kenapa kalau bukan? Tuh kan edan. Beneran kamu semua janda-janda kamu hamilin. Ini juga ini siapa lagi nih perempuan? Ini simpanan saya. Tuh kan, masa simpan? Kamu jangan kotorin sama orang tua kamu dong. Kamu gak pantas kamu dipanggil Gus. Yang pantas kamu gusuran, kamu Hak gusuran. saya. Kok hak saya? Orang tua. Ya berarti Yang kamu penting kita beri masukan sama dia. Uang. Masukan apa? Ya kamu jahat, berarti tega kamu. Teleponan terus-terusan. Kabar-kabaran. Berarti kamu gak ke Maroko kan? Emang enggak. Saya tuh di Tanah Abang aslinya. Tuh, kan edan kamu. Dan mengetahui Gus Muhaimin yang malah bangga dengan perilaku bejatnya yang demikian itu, Kang Ujang pun tidak ingin bersabar lagi. Gus Muhaimin ini memang manusia iblis yang harus dihancurkan. Dengan mudahnya dia mengaku seorang ustadz, yang punya tujuan jahat menghancurkan kehidupan banyak perempuan. Orang seperti Gus Muhaimin ini tidak mungkin diajak bertobat dengan baik-baik. Dan cara yang terbaik adalah menghancurkannya, dan memberikan pelajaran yang mengerikan. Kamu siapa? Kamu tinggalin dia. Kamu sadar aja. Kamu kembali aja pada jalan benar. Kasihan orang tua kamu. Kasihan nama baik orang tua kamu. Paham tidak? Urusan apa? Sekarang sudah urusan saya kamu. Turun kamu. Keluar kamu. Belum selesai kita. Alhamdulillah. Kapok-kapok. Ya kamu yang gak kapok. Kemarin kabur kamu. Gak bisa kabur sekarang.
Dan setelah menghancurkan Gus Muhaimin yang terlaknat itu, Kang Ujang pun kemudian bertemulah dengan Kiai Musa gurunya. Kang Ujang ingin meminta pertanggungjawaban sang Kiai, sehingga membuat Gus Muhaimin menjadi monster yang sangat berbahaya. Seharusnya sebagai Kiai dan guru yang dihormati, Kiai Musa mengajarkan kepada kebaikan, tidak malah menjadikan kedok agama untuk melakukan perbuatan sesat dan kejahatan. Akan tetapi, tidak berbeda dengan Gus Muhaimin muridnya. Kiai Musa ternyata juga seorang yang sesat, dan Kang Ujang pun harus menghajar dan menghancurkannya. Kamu berani-berani sama saya? Dia siluman, Pak. Dia Bukan iblis. bebek mulutnya. Mulutnya gimana? Mulut saya urusannya apa? Selama ini berarti si Muhaimin itu nggak ke Maroko. Jangan-jangan sama kamu sekongkolan numpak-numpakin orang kamu. Iya, tapi itu kan... Kamu edan kan? Kamu edan kan? Saya waras. Soak pak kamu? Kamu yang soak. Kenapa saya yang soak kamu? Kamu ya... Edan kamu. Kalau berani... Kang Ujang terus berusaha menghajar kiai sesat guru Gus Muhaimin itu. Namun walau berkali-kali tumbang, sang kiai masih berusaha bangkit dan melawan. Sehingga pada akhirnya, ilmu pamungkas Kang Ujang benar-benar menghancurkannya. Ketika ilmu pamungkas itu menghantam, tubuh sang kiai langsung tepar terkapar di lantai rumahnya. Dan melihat sang kiai yang sudah tak berdaya, Kang Ujang segera membakar tubuhnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Juga tidak lupa, mencabut semua kekuatan iblis yang dimilikinya. Setelah itulah Kang Ujang mencoba mempertemukan sang kiai kepada istri dan putrinya.
bahwa sebenarnya Kiai Musa adalah orang bejat yang tidak boleh dicontoh oleh semua perilakunya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.